There's not much to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Tahu gak sih, hanya dengan menggunakan air panas, lantai keramik ataupun granit di rumah kita bisa bersih dan kinclong. Cara yang pertama, sebelum kita mulai ngepel, kita bersihkan dulu bagian lantainya. Kalau misalkan ada karpet atau di lantainya itu banyak berserakan sampah-sampah, harus dibuang dulu. Jangan lupa gunakan kain pel yang bersih. Langkah selanjutnya, bersihkan kotoran, debu atau pasir yang ada di lantai dengan penyedot debu ataupun disapu lantainya. Kalau misalkan lantainya itu kotor, lengket, kemudian susah untuk disapu, biasanya kalau habis pengecetan atau misalkan habis anak-anak makan apapun yang menyebabkan si nodanya itu susah untuk dihilangkan. Kita bisa gunakan bekas kartu kredit atau misalkan pisau dempul plastik untuk mengikis sisa lengket pada keramik. Kemudian ini dia ya teman-teman, satu rahasianya yaitu air panas. Kalau ini sebenarnya nggak mendidih gitu teman-teman, yang penting airnya itu panas. Nah kemudian aku pisahkan supaya lebih leluasa aja. Aku menggunakan ember sama empelan yang kayak gini. Jadi kita nggak usah peras pakai tangan, soalnya ini tuh panas banget. Setelah diperas kain pelnya, kemudian kita pel keramik ataupun granit di seluruh lantai yang ada di rumah kita dengan gerakan mundur. Mengepel lantai hanya dengan air panas ini bisa kita gunakan untuk lantai yang memang setiap harinya kita pel. Jadi bukan lantai yang kotor banget. Kalau misalkan lantainya itu kotor, lengket, kemudian bau amis bekas makan-makan, kita bisa tambahkan sabun cuci piring sedikit aja, atau kalau ada cuka makan, kasih cuka makan. Tapi jangan banyak-banyak ya teman-teman, biar nggak bau asem kemana-mana. Jadi itu hanya untuk menghilangkan bau amisnya saja. Tapi kalau misalkan keramiknya itu udah tiap hari kita pel, nggak perlu lagi yang namanya pembersih lantai ataupun sabun cuci piring. Kalau misalkan kita mau menggunakan yang ada air sabunnya, maka mengepelnya itu harus 2 kali. Yang pertama kita gunakan air yang ada sabunnya, setelah itu kita gunakan air panas. Jadi mengepelnya itu 2 kali ya teman-teman, jangan 1 kali. Kalau misalkan cuma 1 kali, nanti kalau kita injek bakalan licin, apalagi kalau kakinya itu basah. Kalau misalkan mau lantainya itu cepat mengering, kita bisa keringkan sendiri dengan kain. Kainnya itu bisa berupa handuk atau misalkan kain lap yang benar-benar bisa menyerap. Itu cara yang lebih efektif untuk menghilangkan lebih banyak kotoran dan mencegah noda air. Alhamdulillah itu adalah tips untuk bagian dalam. Nah ini sekarang tips untuk membersihkan bagian luar. Karena bagian luar ini kotor banget, sendal juga pada naik ke sini ya teman-teman. Kebetulan mobilnya itu udah gak ada. Jadi kalau misalkan hari-hari yang kemarin aku membersihkannya dengan menggunakan air dari keran. Tapi kali ini karena memang kemarau itu panjang banget ya teman-teman, takutnya air itu mubazir, maka aku menggunakan cara ini aja, cara yang lebih efektif. Jadi cara ini tuh hanya menggunakan setengah ember air panas aja, kemudian dicampur dengan sabun cuci piring. Nah kalau ini kan tempat di luar, dimana kita pun di sini kalau misalkan naik ke sini tuh menggunakan sendal ya teman-teman. Makanya nggak apa-apa kalau misalkan cuma ngepelnya itu 1 kali. Tapi kalau memang kita banyak waktu, boleh 2 kali juga. Nah ini udah aku tambahkan sabun cuci piringnya, kemudian aku tambahkan lagi air, tapi bukan air yang mendidih ya teman-teman, yang penting airnya itu panas. Untuk lapel ini kainnya beda lagi, jadi setiap kali berpindah tempat dari yang atas sampai ke bawah itu aku usahakan untuk berbeda-beda gitu kain pelnya. Untuk daerah luar ini karena ada angin jadinya cepat mengering, gak usah terlalu, ketika kita memerasnya itu gak usah terlalu kering gitu ya teman-teman, cukup sedikit ada airnya supaya ngepelnya kita itu lebih efektif.
Nah, ini pelan yang aku gunakan sebenarnya udah setengah gitu aku perasnya tadi ya teman-teman, berbeda dengan yang dalam. Kalau dalam itu hampir kering banget. Kalau ini setengahnya, tapi tetap aja karena anginnya kenceng jadi cepet banget mengering. Jadinya untuk bagian tengah sengaja aku kasih air lagi gitu ya teman-teman, jadi airnya ditumpahin begitu aja. Nah, untuk bagian sini tuh aku nggak peras, aku mau coba dengan cara yang ini, jadi supaya sabunnya itu bisa langsung nempel ke keramik. Ya ini coba-coba aja ya teman-teman, tapi ternyata memang capek juga kalau misalkan kita harus bolak-balik ngepel. Mendingan menggunakan cara yang pertama, jadi satu kali aja kita perasnya, setelah itu baru dipel. Dan ternyata memang menggunakan air panas itu bisa membunuh kuman dan menghilangkan noda, lemak, dan kotoran yang menumpuk di lantai. Itu lebih cepat ya teman-teman. Tapi tentunya ketika kita menggunakan air panas untuk mengepel lantai ini harus hati-hati. Jadi jangan langsung kita tuangkan air panasnya itu ke keramik. Karena walau bagaimanapun keramik ataupun granit itu tidak bisa tahan dengan air panas, kecuali kalau misalkan lantainya itu marmer. Kalau marmer memang bagus gitu teman-teman. Air panas itu bisa membantu menghilangkan kotoran yang menumpuk dan nanti bakalan lebih berkilau. Tapi kalau ubin keramik, porselin, sebenarnya itu juga tahan sih, tapi jangan sering-sering. Kemudian jangan langsung kita taburkan air panasnya atau kita siram air panasnya ke keramik. Jadi kalau kayak gini kan secara tidak langsung gitu ya teman-teman, kita tampung dulu di ember, kemudian kita cuci si lap empelnya itu, setelah itu baru kita pel. Jadi yang kena langsung dengan air panasnya itu kain pelnya, bukan keramiknya. Nah, ini dia hasilnya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, untuk sore hari ini tuh aku mau mengajak teman-teman semua untuk keliling-keliling rumah aku. Nah, ini adalah rumah yang sering kali mungkin teman-teman lihat ketika aku ngepel di depan rumah, pasti kelihatan tangganya. Ini adalah rumah tetangga aku. Ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman semua ketika memiliki lahan yang sempit. Jadi ini tuh walaupun sempit lahannya, tapi ternyata di atasnya itu bisa punya 2 kamar kos. Padahal ini awalnya hanya halaman depan gitu ya teman-teman, yang ukurannya itu sekitar, kalau nggak salah aku hitung-hitung lah adalah 5 kali 5 meter gitu ya teman-teman. Tapi ini bisa ada 2 kamar untuk dikoskan. Di atasnya itu juga ada dapur, kemudian di bawahnya ada kamar, ada dapur, kemudian ada ruang untuk keluarga. Nah, ini dia penampakan atasnya. Kemudian di situ ada tangga, memang tangganya itu berada di luar gitu ya teman-teman, soalnya mungkin nggak cukup kalau misalkan ada di dalam. Nah, ini juga masih halamannya gitu. Jadi waktu aku dulu pindah ke sini, ini adalah halaman rumah. Nah, kemudian anaknya itu kan menikah, akhirnya membangun rumah di sini. Aku sendiri nggak nyangka ternyata lahan yang sempit itu tuh bisa kita bangun rumah yang lumayan. Dan ternyata rumahnya itu lebih produktif gitu ya teman-teman, karena bukan cuma kita yang tinggal di situ, tapi bisa menghasilkan uang setiap bulannya karena diisi dengan 2 kamar yang dikoskan. Soalnya di tempat aku gitu teman-teman, jadi karena deket banget sama sekolah-sekolah, orang-orang yang rumahnya jauh pasti ngekos di sekitaran kampung rumah aku. Aku pun dulu sama. Aku dari waktu SMA itu pernah ngekos di belakang rumah aku tepatnya. Aku sendiri sudah lupa ya teman-teman di mana tempat ngekosnya. Nah, itu 2 kamarnya tapi nggak bisa dibuka soalnya ada isinya gitu ya. Ada orang-orang atau ada anak kosnya di dalam. Kita nggak enak kalau misalkan harus ngeganggu mereka. Di sini ada balkon kecil, bisa melihat sunset, keren banget. Nah, di balkon yang kecil ini tuh di sebelah sininya ada dapur. Dapurnya ini lumayan mungil, kalau misalkan anak kosnya itu mau masak sendiri bisa di sini. Ini lumayan kecil ya teman-teman, ukurannya itu sekitar 2 meter kali 3 meter lah gitu.
Nah, ini bisa ada meja untuk kompor, bisa naruh juga piring-piring di sini, cukup untuk anak kos. Ini masih di lantai atas ya teman-teman. Ada juga kamar mandi yang lumayan gede menurut aku. Ini kamar mandinya nggak pakai bak, pakai ember, jadi lebih praktis. Embernya itu bisa digunakan untuk mencuci, misalkan naruh cucian, bisa juga untuk menampung air. Masya Allah ya teman-teman. Jadi jangan pernah berkecil hati ketika memiliki lahan yang sempit. Ternyata setelah kita lihat, rumah ini pun bisa menjadi inspirasi. Bisa ada 2 kamar kos di dalamnya. Ini nyatu sama rumah orang tuanya dulu gitu ya teman-teman. Untuk nah ini yang warna orange ini tuh adalah rumah mertuanya, kalau ini rumah menantunya. Dua-duanya tetangga aku ya teman-teman. Kita masuk ke rumahnya ini. Untuk rumah ini tuh kayak kontrakan yang 3 petak gitu ya. Ini merupakan ruang tamunya, ruang keluarga. Walaupun kecil tapi terlihat luas karena warnanya itu putih. Jadi pemilihan warnanya ini keren. Ini ada dapur. Nah, ini tuh dapurnya mungil banget, tapi memang fungsinya itu ya teman-teman, ini bisa masuk mesin cuci. Menurut aku sih, ini kamar mandinya juga lumayan gede. Nah, ini untuk nyimpen-nyimpen, kita bisa taruhin ambalan di situ. Itu adalah ide yang sangat keren. Ini untuk kamar mandi di bagian bawah rumahnya. Jadi rumah ini tuh ada 2 kamar mandi, ada 3 kamar tidur, ada 2 dapur. Keren kan? Nah, ini dia, kita lanjut lagi ke kamarnya. Jadi kalau misalkan kita punya ruangan yang kecil, usahakan warnanya itu yang cerah, kemudian jangan terlalu banyak perabotan kayak kursi kayak gitu, udah nggak berguna menurut aku kalau rumahnya kecil mungil. Mendingan kita gelarin karpet aja daripada harus ada kursi. Nah, ini lanjut keluar. Ini tuh rumahnya enak banget soalnya deket masjid ya teman-teman. Nah, ini dia lagi pada kumpul semuanya di sini. Anak-anak aku juga semuanya pada main di sini. Kalau misalkan lagi nggak di rumah atau jenuh di rumah, pasti mainnya ke sini. Nah, ini adalah lorong di rumah aku. Ini pinggir rumah aku ya teman-teman. Itu adalah gerbang dapurnya. Ini temboknya udah dekil karena waktu dulu itu ada pembangunan masjid di sini. Ini bekas-bekas semennya masih belum dicat karena memang masjidnya itu belum selesai. Takutnya nanti aku cat malah dibangun kembali. Kita lihat bagian depannya. Di sana paling lurus itu ada jalan raya. Kemudian kita belok ke sini. Nah, di sini ini adalah rumah kosong yang udah 7 tahun, 8 tahun mungkin belum dibangun-bangun juga. Ini gerbang depan rumah aku, pagarnya itu dekil banget ya teman-teman, karena tiap hari memang debunya itu banyak banget, nggak hujan udah berapa bulan. Nah, ini adalah komplek rumah aku. Kalau bagian depannya itu masih ada lahan kosong, tapi kalau untuk ke belakangnya itu tuh udah penuh banget. Lanjut kegiatan aku karena suami udah 2 hari sakit. Alhamdulillah hari ini tuh sembuh. Kita mau jalan-jalan untuk ke pondok pesantren biar digerak-gerakin gitu ya teman-teman badannya. Sengaja kita jalan kaki dari rumah ke pondok pesantren. Di sini aku akan mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana jalannya dari rumah ke pondok pesantren. Nah, di sini tuh karena sudah aku bilang rumah aku itu dikelilingi sama sekolahan-sekolahan. Yang barusan itu ada sekolahan Madrasah Aliyah Negeri, kemudian di samping rumah aku ada SMA Negeri. Ada SMK juga, kalau nggak salah tuh di sini ada beberapa SMK gitu ya teman-teman. SMP juga ada, SD-nya apalagi, ada SD negeri, ada juga SD swasta. Nah, kalau ini adalah kantor-kantor, ada kantor Basarnas, ada kantor apalagi pokoknya banyak. Nah, ini untuk ke bagian atas di pondok pesantren itu memang nggak ada rumah-rumah gitu, belum banyak. Kita udah sampai ke pondok pesantrennya, alhamdulillah ya teman-teman.
Nah, di sini tuh aku mau langsung ikut pengajian, soalnya di pondok pesantren setiap hari Sabtu pagi diadakan pengajian rutinan gitu ya teman-teman. Alhamdulillah, untuk teman-teman yang sudah ngikutin video aku dari awal sampai akhir, mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.